Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, kami akan kembali membagikan informasi terkait penanganan pandemi COVID-19 yang kita laksanakan sampai dengan hari ini, tanggal 28 Mei 2020, dengan cut-off data di pukul 12.00 WIB. Saudara-saudara, kita kembali lagi pada acuan kita di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, yang sudah tegas diarahkan oleh Presiden pada beberapa saat yang lalu, di mana ada 6 arahan yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah melaksanakan testing dengan cara yang lebih masif, kemudian melakukan tracing dari kasus yang kita dapatkan positif secara lebih agresif, dan kemudian kita melaksanakan perawatan dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya adalah isolasi pasien. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai kembali mengingatkan kepada kita semua untuk mulai menggunakan teknologi di dalam kaitan kepentingan konsultasi medis. Ini yang kita kenal dengan telemedicine, kita kenal dengan telemedis yang sudah bisa dilaksanakan dan bisa diakses oleh banyak sekali masyarakat yang menggunakan untuk kepentingan konsultasi. Ini semata-mata adalah untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dalam rangka konsultasi, yang pada saat-saat sekarang ini masih cukup berisiko apabila dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus selalu menjaga informasi yang kita berikan kepada seluruh masyarakat kredibel, transparan, dan mudah diakses oleh siapapun. Kemudian yang keempat, karena terkait dengan kita harus sepakat untuk berdisiplin, kita harus sepakat untuk secara bersama-sama mengikuti instruksi pemerintah, arahan pemerintah dalam rangka menangani pandemi COVID-19 ini, maka penegakan hukum adalah menjadi salah satu cara yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, di dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjamin bahwa kebutuhan logistik, jaring logistik tetap tersedia dan kemudian terdistribusi dengan lancar, baik dari pusat sampai ke daerah maupun dari gudang-gudang distribusi sampai kepada end user, yaitu masyarakat. Kemudian dalam situasi yang sulit ini, pemerintah menyadari betul bahwa dampak ekonomi akan terkena kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan stimulus ekonomi yang tepat dan cepat pada kelompok-kelompok yang sangat terdampak dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan sosial skala besar, maupun yang terkait dengan hal-hal yang lain yang diikuti oleh COVID-19. Saudara-saudara, kita harus kembali lagi pada satu prinsip, bahwa kita menyadari penyakit ini masih belum bisa dimunculkan kekebalannya secara buatan melalui vaksin, karena perkembangan pembuatan vaksin sampai dengan saat ini oleh seluruh dunia, oleh para ahli di seluruh dunia, terus berjalan. Kita berharap bahwa ini bisa segera diselesaikan, namun yang kita hadapi saat ini adalah bahwa vaksin itu belum ada. Oleh karena itu sekarang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah bukan kemudian kita menyerah dengan tidak berbuat apapun, namun kita harus tetap menjaga produktivitas kita. Agar kemudian dalam situasi yang seperti ini kita produktif dan aman dari COVID, maka diperlukan suatu tatanan, suatu kebiasaan, suatu perilaku yang baru. Ini yang kita sebut sebagai new normal atau kenormalan yang baru. Basis dari kenormalan yang baru ini adalah bagaimana kemudian kita beradaptasi terkait dengan sebaran COVID-19. Kita tahu dan kita memahami betul bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia. Oleh karena itu yang paling mungkin penularan adalah dari orang yang sakit yang berada di tengah masyarakat dan menular kepada orang lain yang sehat namun rentan terhadap penularan ini. Kita memahami bahwa penularan ini hanya bisa terjadi melalui droplet orang yang sakit ke orang lain yang rentan. Oleh karena itu maka menjaga jarak ini adalah dalam rangka untuk kita bisa keluar dari jangkauan droplet yang memungkinkan pada jarak sekitar 1 meter, maka kita harus berada lebih dari 1 meter dari orang lain secara fisik, manakala kemudian kita berinteraksi. Pada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita tidak mampu menjaga jarak ini. Misalnya
pada titik di mana kita harus berkumpul, misalnya di dalam lift atau di pintu fasilitas gerbang yang digunakan orang banyak. Oleh karena itu diharapkan kita menggunakan masker. Inilah cara untuk melindungi kita. Sebenarnya ada dua aspek yang penting. Yang pertama, apabila ada seseorang yang sakit, kalau dia menggunakan masker, maka pada saat dia bicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, dropletnya akan tertahan di masker, tidak menyebar kemana-mana. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi penularannya ke orang lain, baik secara langsung melalui droplet yang dikeluarkan atau droplet yang mencemari benda-benda yang digunakan secara bersama. Misalnya pegangan pintu di satu fasilitas umum, di perkantoran, atau mungkin tombol lift, atau mungkin pegangan pada saat orang naik ke kendaraan umum, semisal kereta api komuter, maka ini akan kita bisa memiliki peran yang besar. Kemudian yang kedua, bahwa orang lain yang tidak sakit akan terlindung dari itu semua. Meskipun perlindungan masker tidak menentukan 100%, karena bisa saja secara tidak sadar, benda-benda yang tadi tercemar oleh droplet orang yang sakit, tidak sadar, kita tidak sadari, kita pegang. Kemudian dengan tangan yang sudah tercemar ini, kemudian kita pegang mulut, pegang hidung, mata, dan sebagainya, menyentuh wajah, maka ini juga menjadi sumber transmisinya. Ini menjadi cara transmisinya. Oleh karena itu yang kedua adalah membiasakan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini yang paling efektif, karena kita pahami virus ini dindingnya tersusun dari molekul lemak, senyawa kimia lemak, yang sangat mudah hancur manakala terkena deterjen yang ada di sabun. Oleh karena itu mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang terbaik. Dari situasi seperti ini kita bisa menjaga jarak, menggunakan masker, dan kemudian rajin mencuci tangan, maka kita memiliki kendali untuk berusaha menghindar dari kerumunan orang yang cukup banyak. Kalaupun memang memiliki titik kepentingan yang sama, kita bisa menerapkan dengan cara bergantian. Kalau misalnya kita harus berada dalam sebuah antrian untuk suatu kepentingan yang sama dengan banyak orang, maka kita bisa menjaga jarak orang per orang di dalam antrian itu. Ini semata-mata adalah upaya untuk mengurangi risiko tertular. Inilah yang kita sebut dengan kenormalan yang baru. Sudah barang tentu kalau kemudian diimplementasikan di tempat pekerjaan, ya tentunya kita harus tetap mengikuti prosedur seperti itu. Harus ada fasilitas yang mudah diakses untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian mengatur tempat duduk atau formasi susunan kerja yang kemudian memungkinkan adanya physical distancing. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak harus disertai dengan berkerumun. Ini adalah upaya-upaya kita untuk menghindari ini. Inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru. Saudara-saudara, tentunya kita nanti akan bisa mempertimbangkan. Di dalam situasi yang seperti ini, tentunya kita akan selalu memperhitungkan apa keuntungannya keluar rumah. Kalau memang tidak banyak manfaat yang kita dapatkan, justru lebih banyak ancaman yang mungkin kita dapatkan pada saat kita keluar rumah, maka sebaiknya di rumah saja, tidak kemana-mana. Dan yang lebih penting, pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah begitu sudah selesai dan kembali ke rumah, cuci tangan, mandi jika memang diperlukan, ganti baju dan gunakan baju yang baru. Ini upaya yang bisa kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus kita tanamkan di seluruh anggota keluarga. Inilah yang kita sebut dengan kenormalan yang baru atau new normal. Saudara-saudara, ini cara yang paling tepat. Dan seluruh dunia melakukan cara-cara seperti ini. Oleh karena itu produktivitas kita bukan berarti kita hentikan, karena kita tidak tahu sampai kapan vaksin ini akan ditemukan. Tetapi kita beradaptasi dan berdampingan dengan situasi yang masih sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi penularan COVID-19 ini. Oleh karena itu, sudah barang tentu siapapun yang kemudian mengelola tempat-tempat umum,
mengelola tempat-tempat kerja, mengelola sekolah, mengelola tempat ibadah, harus memperhatikan semua aspek ini. Bahkan kita berharap menjadi kontrol terhadap disiplin yang dilakukan oleh masyarakat. Kita sangat berharap bahwa pemilik toko mampu menjaga seluruh masyarakat yang menjadi konsumennya untuk patuh dengan ini. Kita bisa mengatur flow arus orang masuk ke toko tanpa kemudian harus berdesak-desakan. Ini adalah upaya bersama. Oleh karena itu seharusnya kenormalan yang baru adalah gaya hidup kita, adalah kebutuhan kita, adalah perilaku kita yang tidak harus kemudian ditekan-tekan, disuruh-suruh, diperintah-perintah oleh institusi apapun, termasuk oleh pemerintah. Saudara-saudara, mari kita bangun budaya yang baru ini, kebiasaan yang baru ini, tentunya membutuhkan peran semuanya. Kami sangat bangga bahwa banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bisa berperan secara komprehensif di dalam konteks untuk membangun suatu kenormalan yang baru. Karena kita tahu masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat menurut kepada tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya ini menjadi kunci bagi pelaksanaan ini. Ini yang kita harapkan di dalam kaitan bagaimana strategi kita menghadapi COVID-19 tanpa kemudian kita menghentikan produktivitas kita. Ini yang sekarang oleh pemerintah sedang kita rumuskan bersama-sama dengan seluruh yang terkait, termasuk melibatkan banyak tokoh masyarakat, melibatkan para pakar, para ahli, untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur, suatu protokol, suatu SOP yang betul-betul menjamin bahwa kita produktif namun aman terhadap COVID-19. Saudara, hari ini kita akan menyampaikan beberapa data dari kinerja kegiatan pelaksanaan penanggulangan COVID ini pada bidang kesehatan. Hari ini spesimen yang telah kami periksa sebanyak 11.495 spesimen. Ini kita periksa dengan menggunakan real-time PCR maupun TCM. Dari jumlah spesimen yang kita periksa sebanyak itu, kurang lebih akumulasinya sampai dengan saat ini sudah mencapai 289.906 spesimen. Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya menjadi 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Ini ada 171 kasus, kemudian di Kalimantan Selatan ada 116 kasus, di DKI Jakarta 105. DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri, dan kita harus melakukan screening terhadap mereka, dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan, dan seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian Sulawesi Selatan juga meningkat 46, kemudian di Sumatera Utara ada 30 kasus. Sementara kalau kita perhatikan provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada penambahan kasus sama sekali, atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan adalah Bangka Belitung, DIY, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus sama sekali. Sementara ada 3 provinsi dengan penambahan kasus 1, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalau kemudian kita hitung dari hari ke hari, maka terlihat bahwa memang hari ini penambahan yang cukup banyak itu adalah Kalimantan Selatan. Karena kemarin 73, sekarang menjadi 116. Sementara kalau kita lihat Jawa Timur memang saat ini paling tinggi, tetapi sebenarnya hakikatnya kemarin itu 199, sekarang menjadi 171. Artinya ada penurunan dibanding dengan kemarin. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa masih ada beberapa daerah yang memang gambaran grafiknya sudah mulai menurun, ada yang melandai, tetapi ada beberapa yang naik.
kita memaklumi kondisi ini karena memang dinamika sosial yang berada di provinsi satu dengan yang lain tidak sama. Saudara-saudara sekalian, sudah ada 412 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus sembuh meningkat dari 183 orang, sehingga totalnya menjadi 6.240 orang. Kasus meninggal 23 orang, sehingga totalnya menjadi 1.496 orang. Kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang saat ini jumlahnya ada 48.749 dan kemudian pasien PDP yang masih kita pantau ada 13.250. Di beberapa provinsi yang angkanya meningkat memang menjadi fokus perhatian kita, seperti Jawa Timur misalnya sudah mulai dioperasionalkan rumah sakit darurat COVID-19 dan kapasitas tempat tidurnya akan terus kita tambah. Kemudian kemarin juga sudah dikirimkan 2 mobil untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dengan PCR. Ini yang menjadi atensi kita, menjadi perhatian kita. Namun secara keseluruhan kalau kita lihat gambarannya memang kasus-kasus baru ini sebagai gambaran bahwa proses penularan masih terjadi. Artinya kita memang harus betul-betul lebih berdisiplin kembali untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah. Kita harus mulai mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi, yang pertama, jaga jarak. Kemudian yang kedua, cuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, gunakan masker apabila berada di luar rumah. Kemudian inilah yang harus kita lakukan dan kita ingatkan kepada seluruh saudara-saudara kita. Pemerintah sudah mulai menyusun bagaimana skenario untuk kemudian kita mulai produktif kembali. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga kita kembali lagi mulai memikirkan bagaimana proses pendidikan, pembelajaran di sekolah, di kampus sudah mulai harus kita hidupkan kembali, kita jalankan kembali. Bagaimana kemudian kegiatan beribadah di rumah-rumah ibadah juga kita kembalikan seperti semula. Tentunya ini akan sangat tergantung pada kondisi epidemiologi daerah itu saat ini. Kita tadi sudah bisa melihat sebagian sudah kami jelaskan bahwa kondisinya tidak sama masing-masing daerah. Oleh karena itu tentunya kajian harus komprehensif di masing-masing daerah. Karena tujuannya adalah pengendalian epidemiologi COVID-19 di daerah itu. Saudara-saudara, terima kasih bahwa selama ini sudah mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19, baik di portal covid19.go.id atau kemudian menanyakan melalui call center 119 atau melalui akun media sosial @lawancovid19 atau kemudian melalui beberapa aplikasi online, layanan telemedicine yang lain. Dan saya yakin bahwa berita yang rutin disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, serta disebarluaskan oleh seluruh televisi dan radio swasta yang lainnya, ini memberikan informasi yang benar, informasi yang bisa dijadikan pedoman, dan bisa dijadikan pegangan bagi semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus yakin bahwa disiplin, bahwa kebersamaan, bahwa gotong royong, itulah kuncinya. Kita menuju ke era yang harus kita hadapi dengan cara hidup yang baru, dengan persepsi normal yang baru. Ini kuncinya. Kami yakin kita bisa. Yakin kita bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih.